Semoga kita nggak perlu lama tinggal di sini ya mas, kata istriku ketika kami berjalan menuju jalanan menuju rumah yang ibuku pinjamkan kepada kami. Amin. Kita usaha terus, pasti ada jalannya punya rumah sendiri, jawabku sambil menggendong tas besar di pundak. Perjalanan kami menuju rumah itu cukup panjang, melalui 2 turunan dengan pemandangan kebun dan sawah. Dari jalan utama, kami menempuh 15 menit dengan berjalan kaki, sampai akhirnya sampai di rumah itu. Rumah itu terletak di tempat terpencil. Pemandangan sekitar begitu asri, dengan pohon-pohon besar mengelilinginya. Tapi, ada keresahan-keresahan yang muncul. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istriku? Siapa yang akan menolongnya? Sebab rumah itu jauh dari rumah penduduk lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Kami tidak punya pilihan lain. Kami menikah dengan modal dengkul. Aku pun belum memiliki pekerjaan tetap. Ingin sekali aku pergi merantau ke Jakarta, tapi belum ada modal yang cukup. Untungnya ibuku dengan baik hati meminjamkan rumahnya kepada kami untuk ditinggali. Sementara pamanku juga berbaik hati memberikan pekerjaan di sebuah pasar. Itu adalah pilihan terbaik bagi kami untuk saat ini. Konon, ini rumah warisan buyut yang belum sempat ditinggali, lantaran ibuku tinggal di rumah milik ayah. Rumah ini berdiri di sebidang tanah yang lumayan luas. Namun, rumahnya sendiri berukuran cukup kecil. Bagian dalamnya hanya terdiri dari 1 ruang tamu dengan meja besi tua peninggalan zaman Orde Lama dan 2 kamar tidur di sisi kanan dan kiri. Di belakang terdapat dapur dan kamar mandi. Catnya dikombinasi warna hitam dan putih. Pintu utama merupakan 2 daun kaca, disandingkan dengan 1 kaca yang besarnya sama di setiap sisinya. Aku dan istriku memilih kamar yang berada di sisi kanan ruang tamu. Alasannya, kamar itu memiliki jendela yang menghadap depan rumah, sehingga kita merasa udara akan lebih segar di sana. Berbeda dengan kamar belakang yang dingin dan lembab. Setelah meletakkan beberapa barang, istriku langsung ke dapur. Ia membuat teh hangat dengan beberapa teh tubruk dan gula yang kita bawa. Sementara aku membongkar tas dan menaruh pakaian di lemari yang papannya sedikit berdebu. Semua perabotan tersedia di dalam rumah. Jadi, kami hanya membawa baju dan beberapa barang pribadi. Seusai memasukkan pakaian, istriku masih di dapur. Ia kesulitan menyalakan api bakar karena kondisi lantai yang masih tanah dan cukup lembab. Ya, seperti sebagian besar penduduk desa di sini, memang masih menggunakan kayu untuk memasak. Aku menunggu istriku sembari duduk di ruang tamu. Di sana, aku merasakan suasana sejuk dan kesunyian panjang. Tidak lama kemudian, aku pun tertidur dan larut dalam mimpi. Tiba-tiba, suara langkah kaki seseorang yang keluar dari kamarku membuatku terbangun. Mulanya, aku mengira itu adalah istriku, namun ternyata bukan. Perempuan itu berambut panjang. Sempat kulihat raut wajahnya. Masih sangat muda. Wajahnya pribumi dan cukup cantik. "Kamu siapa? Kok ada di sini?" Aku bertanya kepadanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia malah tersenyum dan berjalan ke arahku, lalu duduk tepat di sebelahku. Ia mencengkram lenganku dengan cukup erat. Hanya saja aku merasa ada yang janggal. Saat aku ingin melepaskan cengkramannya, rasanya begitu berat. Badanku terasa lunglai.
Angin berhembus ke dalam ruang tamu. Rambut perempuan itu berayun. Seketika itu, wewangian meruap. Aku tidak tahu pasti wangi apa, tapi aku seperti tidak asing dengan wewangian itu. Wewangian kembang melati. Jantungku berdebar cepat. Aku mulai dihinggapi ketakutan melihat kondisi sekitar menjadi gelap. Seakan-akan hari sudah malam. Aku cemas, panik, dan takut. Namun perempuan itu masih memegangi lenganku. Dengan segala macam upaya, akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku. Aku berusaha melepaskan tangan perempuan itu. Aku terkejut saat tangannya menjadi terasa dingin dan kasar. Perasaanku kian tidak enak. Sialnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memanggil-manggil nama istriku. Siti, tolong Akang, tolong, teriakku memanggil nama istriku. Tapi aku tidak mengerti betul. Saat itu suaraku benar-benar tidak keluar, atau bisa disebut tertahan. Sama sekali tidak ada jawaban. Aku mengulangi beberapa kali lebih keras, namun tetap saja tidak ada jawaban. Sedangkan suasana di sekitarku semakin gelap. Kini aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tangan perempuan itu kembali menguatkan sengkramannya di lenganku. Dengan sekuat tenaga, aku memberontak. Sampai pada akhirnya, aku mampu melompat dari tempat duduk. Mataku terbuka, lalu kulihat sekeliling. Ternyata, aku masih di ruang tamu. Matahari tampaknya juga masih bersinar di luar sana, dan istriku sudah berdiri di belakangku. Ia terkejut melihatku, sama terkejutnya denganku saat melihatnya. "Akang kenapa?" tanya istriku. "Mimpi gak enak." Aku sengaja berusaha menutupi rasa takutku. Aku tidak ingin istriku khawatir. "Mungkin Akang capek, minum dulu tehnya ini," kata Siti menaruh gelas teh hangat di atas meja kaca. Segera kurai gelas itu, lalu menengguknya. Siti menggeleng lalu masuk lagi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Hari semakin gelap, sebentar lagi malam. Aku duduk lagi di kursi ruang tamu. Kutampar wajahku beberapa kali untuk menghilangkan rasa kantuk yang masih mengelayuti. Bagaimana bisa aku mengalami mimpi buruk di hari pertama tinggal di rumah ini? Semoga ini bukan pertanda buruk. Seusai makan malam di ruang tamu, aku dan Siti pergi tidur. Rasa lelah masih tersisa. Aku tidur cepat, begitupun istriku. Tengah malam, udara di kamar semakin dingin. Hal itu membuatku terbangun. Terdengar suara kodok dan burung hantu yang nyaring memecah kesunyian malam. Tiba-tiba aku kebelet kencing. Kamar mandi cukup jauh, berada di belakang. Namun aku tidak lagi bisa menahannya. Dengan terhuyung-huyung, aku pergi ke kamar mandi. Begitu kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara piring dan sendok yang beradu. Aku terdiam sejenak sambil memastikan kalau itu tidak salah dengar. Benar saja, suara itu semakin jelas terdengar. Hati kecilku melarang untuk kembali ke belakang untuk memeriksa dapur. Jadi, kubiarkan saja suara itu berlangsung selama beberapa saat. Namun, keteranganku kembali terusik ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang. Tidak ada angin dan tidak ada apapun, tapi pintu kamar terbuka lebar seperti ada yang menarik. Saat itu juga aku merasa ada entitas lain di rumah itu. Naluri pertamaku ada
untuk melindungi istri yang masih terlelap. Meski takut, aku tidak boleh gentar karena aku adalah lelaki. Sampai akhirnya sosok perempuan itu lewat di depan pintu kamar dari belakang menuju pintu depan. Itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Ia sempat menoleh ke arahku sambil berjalan. Sangat jelas, sepintas kulihat senyumnya. Keberanian yang tersisa dalam diriku langsung rontok. Tapi aku tetap berdiri tegak demi istriku. Ku keluarkan sedikit kepalaku melalui ambang pintu untuk melihat kemana perginya perempuan itu. Nihil, ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan sebuah teror di dalam diriku. Tiba-tiba jantungku hampir dibuat copot oleh sebuah suara keras yang berasal dari dinding ruang tamu. Suara itu seakan-akan membuatku mengira bahwa tembok ruang tamu akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Lalu, sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu bergerak-gerak dengan sendirinya. Bagaimana bisa aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini? Lukisan itu bergerak-gerak lalu berhenti, tapi aku masih memperhatikan lukisan itu. Lukisan itu adalah lukisan tua berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang tengah menanami padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah. Posisinya tidak terlalu banyak, tapi cukup jelas. Beberapa waktu berlalu, suasana kembali senyap. Aku pun memutuskan untuk menutup pintu sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi. Kupeluk erat-erat istriku, seraya berdoa, semoga kehidupan kami di rumah ini baik-baik saja. Di dekat rumah tidak ada musola ataupun masjid, jadi kami melakukan sholat di rumah. Suatu hari, seperti biasa, aku mengajak istriku untuk sholat isya. Kami segera bergegas ambil wudhu di kamar mandi. Aku buru-buru ambil air dan segera masuk karena udara dingin yang menusuk. Kami sholat di ruang tamu. Selama sholat, pikiran tidak tenang karena merasa seperti diperhatikan oleh sepasang mata. Istriku juga merasakan hal yang sama. Ia terlihat gusar dan ingin cepat-cepat masuk kamar. Meski ia tidak bilang, tapi aku tahu kalau ia ketakutan. Kuperhatikan baik-baik lukisan itu. Walau tidak menyeramkan, namun intuisiku mengatakan ada sesuatu yang jahat di balik lukisan ini. Lama ku perhatikan, perlahan-lahan kesadaranku memudar. Aku seperti berada di tempat lain, mirip seperti yang terjadi di alam mimpi. Aku bergegas menyudahinya. Kususul istriku ke dalam kamar. Ia sudah terlelap rupanya. Ku tarik selimut dan ikut tidur. Tak lama berselang, pintu kamar kami terbuka. Aku terperanjat dan pandanganku tertarik ke sana. Di ujung kusen, aku melihat sepasang mata yang sedang melihat balik ke arahku. Tidak jelas wujud pemilik sepasang mata itu. Semuanya terlihat buram, seperti ada kabut pekat. Entah ada yang salah dengan mataku, atau memang situasi rumah ini berubah 180 derajat. Aku memutus pandanganku dan menyembunyikan wajah di dalam selimut. Deru napasku membuat udara di dalam selimut jadi panas. Aku berdoa sebisaku, memohon perlindungan. Tapi ketika aku selesai berdoa, sepasang mata itu muncul di dalam selimut, tepatnya di sela-sela betisku. Aku berteriak sangat kencang, "Siti, bangun!" "Kenapa, Kang?" Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya.
aku sibuk menjinakkan jantungku. Aku tak berani bilang yang sesungguhnya. Takut Siti jadi takut. Jadi kukatakan, aku mengalami mimpi buruk. Aku menyuruh Siti tidur, padahal sampai subuh aku terjaga. Dengan situasi diteror oleh sosok tak kasat mata, aku harus tetap menjalani kehidupanku. Pagi-pagi sekali, aku pergi ke pasar untuk bekerja dan pulang malam hari. Lelah rasanya harus berjalan kaki setiap hari, tapi aku tidak pernah mengeluh kepada istriku. Seiring berjalannya waktu, sikap istriku mulai berubah. Tebakanku, mungkin ia mulai kesepian tinggal di rumah itu. Perlakuannya terhadapku jadi dingin. Kalau aku pulang malam, kutemui dia duduk di ruang tamu, menunggu dengan wajah marah. Saat aku hampiri dia, langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Meja makan di dapur pun kosong. Terpaksa aku tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya, Siti berlaku seperti biasa. Ia kembali ceria dan menyambutku dengan senyuman dan sarapan. Sangat mesra, seakan malam tadi tidak terjadi apa-apa. Aku memakluminya. Wajarlah kalau dia marah kalau aku pulang malam. Namun kondisi bertambah buruk. Siti kini mulai marah dan melempar barang-barang ke arahku tiap kali aku pulang malam. Keributan tidak bisa dihindari. Aku membela diri lantaran aku pulang malam karena aku bekerja. Tapi Siti mulai curiga kalau aku bermain dengan wanita lain. Aku tidak terima dituduh seperti itu. Hubungan kami mulai renggang. Aku tidak lagi menyapa dan makan sarapan yang dibuatkan oleh Siti. Pertengkaran terus terjadi dan semakin parah. Aku akhirnya pisah ranjang dengan Siti. Aku tidak bisa tidur dengannya. Aku putuskan untuk tidur di kamar satu lagi dengan beralaskan tikar. Melewati tengah malam, aku terkejut oleh sebuah tangan yang mengelus lenganku. Begitu aku berbalik, sosok perempuan cantik berdiri di hadapanku. Tidak sekalipun aku mengenalnya, tapi ia seperti mengenaliku. Perempuan cantik itu menggodaku dan minta ditiduri. Aku ingin menolak, tapi tidak bisa karena tipu dayanya, bujuk rayunya, dan tubuhnya yang sangat seksi. Akhirnya aku menuruti keinginan perempuan itu. Keesokan paginya, Siti menemukanku tidur telanjang di kamar belakang. Ia marah dan memutuskan pergi dari rumah. Aku marah terhadap istriku sendiri. Bagaimana bisa aku bisa melakukan itu? Dan yang lebih aneh, siapa perempuan itu? Dan kemana perginya dia? Seharian itu, aku tidak pergi ke pasar. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tidak bisa dielakkan lagi kalau semalam aku bersetubuh dengan sebangsa jin. Aku bingung harus minta bantuan ke siapa. Tidak mungkin aku pergi ke orang tuaku. Malu rasanya. Begitu malam tiba, keanehan kembali terjadi. Dari kejauhan, aku mendengar suara musik tradisional. Makin lama terdengar jelas. Orang-orang asing berpakaian adat berdatangan ke rumahku. Wajah mereka hampir sama, pucat dan bermata besar. Aku berdiri dan berusaha pergi, tapi beberapa perempuan parubaya bertubuh agak gemuk menahanku. Mereka melukis wajahku, sehingga ketika selesai, seluruh wajahku putih dan aku mengenakan pakaian adat serba emas. Ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi pelaminan lengkap dengan dekorasi serba emas dan tamu undangan. Sosok perempuan cantik mengenakan kemben serta penutup kepala emas
masuk ke dalam rumah. Perempuan itu adalah perempuan yang semalam tidur denganku. Ia mengajakku duduk di pelaminan dan melayani tamu yang datang. Aku dibuat linglung dan menurut saja. Para tamu makan sesajian dengan lahapnya, sementara aku tenggelam dalam cengkeraman perempuan misterius itu. Pesta berlangsung cukup lama, sampai akhirnya orang-orang membawa obor. Ada sekitar 6 orang. Mereka semua menghampiriku dan memanggil-manggil namanya, Nyai Purnama. Ya, perempuan yang sedang berada di sebelahku adalah Nyai Purnama. Salah satu dari 6 orang itu berbicara dengan Nyai Purnama. Aku tidak begitu mengerti bahasa mereka. Namun setelah berbicara, Nyai Purnama menoleh dan tersenyum padaku. Ternyata itu adalah pertanda kalau kami akan diarak keliling desa. Entah desa yang mana. Aku bagaikan setengah bermimpi. Kebun-kebun kosong dan hamparan sawah yang mengelilingi rumahku berubah jadi sebuah pedesaan lengkap dengan orang-orang desa yang menyambut arak-arakan kami. Aku ditandu layaknya seorang raja, menggunakan semacam kereta kuda berukir naga. Namun alih-alih menggunakan kuda, para orang pembawa obor itu menanduh kami. Tak kusangka di balik badan kurus dan wajah tirus dan pucat terdapat tenaga besar menyaingi 2 ekor kuda. Perjalanan yang aku alami benar-benar magis. Aku bagai seseorang pangeran dari kerajaan yang disambut meriah oleh rakyatnya. Satu persatu wajah misterius yang menyoraki kami kuperhatikan baik-baik. Ada satu kesamaan pada wajah mereka, yaitu mereka tidak beralis. Sangat aneh. Tapi aku tidak bertanya kepada Nyai Purnama yang berada tepat duduk di sebelahku. Sekitar 1 jam kami diarak sampai akhirnya kembali ke rumah. Herannya, setelah diarak aku merasa sudah sangat mengenal Nyai. Padahal namanya saja baru aku ketahui tadi. Tidak lama setelah para tamu dan orang-orang pembawa obor itu pergi, kami ditinggal sendiri di dalam kamar. Sebuah kamar pengantin yang sudah dihias sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga di atas kasur. Nyai Purnama melepaskan pakaiannya hingga tak sehelai pun menempel di tubuhnya. Aku pun tergoda melihat bentuk tubuhnya yang sangat indah itu, dan aku melakukan hal yang sama. Hasrat di antara kami berdua tidak tertahankan lagi, hingga akhirnya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sepengalamanku bergaul dengan istriku, aku tidak pernah merasakan hubungan seksual yang senikmat itu. Kami benar-benar menyatu jadi satu, dan seakan-akan sukmaku disedot olehnya setelah kami melakukan itu, sehingga aku terkulai lemas di atas kasur, sementara Nyai Purnama menghilang menjelang subuh. Ketika berbaring sendiri di atas kasur, aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Benar-benar serasa mimpi itu nyata. Tanpa kusadari, aku menikahi seorang perempuan bernama Nyai Purnama yang entah asalnya dari alam mana. Tapi perlahan-lahan aku menikmatinya. Aku terjerat olehnya, terutama setelah kami berhubungan. Tubuhku sangat lelah, dan aku tidak bisa berpikir lagi. Aku langsung tidak sadarkan diri. Hari-hariku selanjutnya berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Siti pulang diantar oleh ibuku. Sebelumnya, aku telah menjelaskan kepada ibuku kalau aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa terbangun telanjang di kamar belakang. Kukatakan pada ibuku kalau aku ngelindur. Ia percaya dengan penjelasanku. Oleh karena itu, ia menjemput Siti di rumah orang tuanya.
Malam itu, aku pulang pukul 9 malam. Siti menyambut dengan segelas teh hangat dan makanan malam. Ia bersikap biasa terhadapku. Mau tidak mau, aku berusaha bersikap sama. Padahal di dalam pikiranku, aku masih memikirkannya dia dan pernikahan yang terjadi di antara kami. Ternyata memang makhluk halus dan manusia bisa menikah. Gila memang. Itu memang gila. Semenjak malam pertama itu, Nyai Purnama lama tidak mendatangiku. Sejujurnya aku kecewa. Aku rindu akan pelukan hangatnya. Berkali-kali Siti mengajakku untuk berhubungan, namun kutolak dengan alasan lelah. Baru pada malam Jumat, Nyai Purnama mendatangiku. Kala itu aku pulang larut sekitar jam 11 malam. Siti sudah tertidur. Aku menemukan Nyai Purnama duduk di ruang tamu, mengenakan baju yang biasa Siti kenakan. Aku duduk di sebelahnya, dan ia memelukku sangat erat. Rasa hangat dan wangi bunga melati menguar dan merasuk dalam jiwaku. Tidak butuh waktu lama untuk kami kembali menyatukan diri di kamar belakang. Dan itu berlangsung sampai subuh. Seperti biasa, Nyai Purnama meninggalkanku terkulai lemah di dalam kamar. Sebelum Siti terbangun untuk sholat subuh, aku buru-buru mengenakan baju dan tidur di sisinya. Aku terbangun ketika matahari sudah terang. Aku terlambat pergi ke pasar. Sebelum aku pergi, Siti sempat protes karena makanan yang sudah ia buatkan tidak tersentuh sama sekali. Kukatakan padanya bahwa aku sudah keburu dan memang tidak merasa lapar malam itu. Siti juga menanyakan mengapa aku tidak sholat subuh. Aku tidak menjawab dan menghindar. Kembalinya Siti tidak membawa perubahan apa-apa. Kami makin lama makin jauh dan nyaris seperti orang asing sekarang. Aku tidak merasa bersalah. Biarlah seperti itu adanya. Kunjungan Nyai Purnama semakin intens, terutama ketika aku pulang malam. Aku mulai kewalahan melayani hasratnya. Tapi aku tidak bisa menolak, karena aku merasa memang tugasku untuk menafkahi batinnya. Dan di sisi lain, aku juga tidak bisa mengelak dari rasa rinduku yang menggebu kepadanya. Aku tidak lagi menjalankan sholat 5 waktu, dan itu semakin menegaskan kecurigaan Siti kalau ada sesuatu yang aneh terhadapku. Sekarang, setiap kali Siti sholat maghrib di ruang tamu, Nyai Purnama keluar dari dalam lemari. Ia muncul dari sana, dan kami menghabiskan waktu berdua. Nyai Purnama tahu benar kapan Siti selesai sholat dan mengaji, jadi kami tidak pernah kepergok. Di belakangku, Siti mulai meminta bantuan orang lain untuk melakukan penerawangan terhadapku. Itu ku ketahui ketika salah seorang saudara jauhnya bernama Wak Ujang datang ke rumah kami ketika aku tidak pergi ke pasar. Aku dan Wak Ujang duduk di ruang tamu, sementara Siti membuatkan minuman. Pria sepuh itu melihatku dari ujung rambut dan ujung kaki. Aku merasa risih melihat tingkahnya seperti itu. "Bagaimana kerjaannya di pasar, Mas?" tanya Wak Ujang kepadaku. "Lancar-lancar aja, Wak." "Oh gitu. Gimana uang untuk bekal ke Jakarta sudah terkumpul?" Aku terkejut. Ia menanyakan itu, seakan ia tahu bahwa aku sudah mulai berhenti menabung karena aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Aku tidak peduli ia akan percaya atau tidak, tapi aku mengatakan bahwa bekal sebentar lagi terkumpul. "Jadi gak lama lagi berangkat ke Jakarta kan?" Nada suara Wak Ujang
penuh dengan keraguan. Secara misterius juga ia seperti sedang membaca isi kepalaku. Aku mengelak habis-habisan di depan Wak Ujang. Aku tak tahu lagi mana benar dan mana yang salah. Yang penting aku menjawab segala pertanyaan Wak Ujang dengan senormal dan semeyakinkan mungkin. Perbincangan kami berakhir tidak jelas. Wak Ujang pamit begitu saja. Aku dan Siti mengantarnya pulang. Dalam hati, aku berharap ia tidak kembali lagi.